Masih dalam pembahasan kita mengenai pursuing holiness, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang kemarin kita dengar dalam ibadah yang kedua, yang disampaikan oleh Pastor Aryani dari Papua, dan saya akan mencoba untuk mengulang kembali apa yang disampaikan supaya kita cukup mengerti ya, karena kemarin pagi subuh saya pukul 4 pagi Minggu saya sudah bangun juga dan merenungkan kembali apa dari makna pengudusan yang Tuhan Yesus sudah buat untuk kita. Banyak di antara kita merasa bahwa kita mampu untuk mengejar kekudusan supaya kita menjadi kudus. Nah, kita akan lihat apa sih yang dimaksud dalam mengejar kekudusan dan apa yang Yesus sudah lakukan untuk kita dan apa yang sudah Dia buat untuk kita dalam kita mengejar kekudusan. Karena kalau kita punya pengertian yang salah, maka salah pula perlakuan kita. Tapi kalau kita punya pengertian yang benar, kita mendapat definisi yang benar dan mendapatkan arti yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, maka hidup kita akan mengalami perubahan. Nah, baik Bapak Ibu ya, saya akan sampaikan dalam tema ini bulan ini, yaitu pursuing holiness ataupun mengejar kekudusan. Nah, dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga katanya, kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, kita lihat Bapak Ibu, di dalam ayat-ayat ini, bahwa hidup kita ini harus terus mengalami perubahan. Nah, disinilah dikatakan bahwa kita ini mengejar kekudusan. Nah, jadi orang percaya didorong untuk, katanya, kata firman Tuhan, tidak terus menjadi seperti sistem dunia yang jatuh dan terus mengalami perubahan. Ya. Namun harusnya sebagai orang percaya kita berubah secara radikal kepada keserupaan dengan Kristus. Saya ulangi pernyataan ini Bapak Ibu. Orang percaya didorong untuk tidak terus menjadi seperti sistem dunia yang jatuh. Itu sebabnya tadi firman Tuhan berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan firman Tuhan berkata begini di awal, ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi siapapun kita yang ada di KGP pagi ini, kita didorong untuk tidak terus menjadi seperti sistem dunia yang jatuh dan terus berubah. Saudara, KGP, dengar baik, bahwa dunia ini juga terus berubah. Dan Tuhan juga terus mendorong kita untuk berubah. Namun perubahan yang bagaimana? Ini yang dikatakan nanti mengejar kekudusan. Namun harusnya sebagai orang percaya kita berubah secara radikal kepada keserupaan dengan Kristus. Supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi waktu kita hidup menjadi orang percaya, kita terus mengalami perubahan ke arah Kristus. Itu yang disebut dengan mengejar kekudusan. Namun kita akan melihat beberapa hal, dasar-dasar dari pengudusan yang dikerjakan oleh Kristus buat kita. Ya. Nah, ini dia. Kekudusan dan perubahan adalah dua hal yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kekristenan. Katakan amin Bapak Ibu. Kekudusan dan perubahan ke arah Kristus, bukan perubahan seperti sistem dunia, adalah dua hal yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan kekristenan. 1 Tesalonika 4 ayat 7 berkata, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan
yang kudus. Nah, Bapak Ibu nanti kita akan lihat bahwa pada prinsipnya pengudusan itu hanya terjadi di kayu salib buat kita. Waktu kita memandang kepada salib, waktu kita percaya kepada Kristus, hidup kita dibenarkan, hidup kita dikuduskan. Hidup saya dan saudara dipisahkan dari dunia ini. Ya, makanya jangan menjadi serupa dengan dunia, tapi terpisah dari dunia, dikuduskan, dipisahkan. Bahkan kalau dalam artian lain dikatakan gini, dikhususkan bagi Allah. Sebab firman Tuhan bilang gini, tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Allah. Jadi waktu kita memandang kepada salib Kristus, waktu engkau percaya kepada Kristus, dengar-dengar baik-baik, maka engkau menyerahkan hidupmu kepada Kristus, engkau dikhususkan bagi Allah. Hidupmu kudus di hadapan Allah. Jadi yang menguduskan kita adalah darah Kristus. Ya, dengar baik-baik. Ya, makanya tadi ada dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kekudusan dan perubahan. Katakan amin untuk yang mengerti. Jadi Allah memanggil kita untuk bukan untuk melakukan apa yang cemar. Kita sudah dikuduskan karena kita percaya. Dan dalam perubahan ke arah Kristus inilah kita harus mengerti, kita mengejar kekudusan untuk melakukan yang kudus, bukan apa yang cemar. Katakan amin. Ya. Bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ya. Jadi kita jangan pernah berpikir bahwa kita bisa menguduskan diri kita sendiri. Sebab kalau kita bisa menjadi kudus tanpa Kristus mati di kayu salib, maka sia-sialah kematian Kristus di salib. Kalau ada sedikit saja yang kita lakukan untuk membenarkan hidup kita, menguduskan hidup kita, ada usaha manusia di dalamnya, maka sia-sialah kematian Kristus. Itu sebabnya prosesnya harus kita mengerti. Ketika kita percaya, ketika engkau menyerahkan hidupmu untuk menjadi percaya kepada Yesus, maka darah Kristus, kematian Yesus di salib itu yang membuat engkau kudus, dikhususkan bagi Allah. Dan setelah kita mengerti bahwa kita ini kudus di hadapan Allah, dengar baik-baik. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Nah ini dia Bapak Ibu. Saya akan jelaskan satu persatu. Kekudusan adalah panggilan dan kehendak Allah bagi umatnya. Karena kecemaran memisahkan manusia dari Allah. Tapi pertanyaannya kita masih berbuat dosa nggak hari ini? Masih. Kita masih jatuh nggak dalam dosa yang tidak disengaja? Masih Bapak Ibu. Ya, di ibadah pagi kemarin di KGC 1 dibahas mengenai anak yang hilang, anak yang terhilang. Anak yang meminta semua harta bagiannya, lalu dia menghambur-hamburkan kekayaan bapaknya dan dia jatuh miskin. Dan waktu dia jatuh miskin, mau makan makanan babi pun dia nggak layak. Ya, dan dia teringat akan bapaknya. Nah, kalau kita ingat cerita ini ataupun kisah dalam Alkitab ini, ya Bapak Ibu, KGP, di sini kita bisa melihat bahwa status daripada anak yang terhilang ini adalah anak. Ya. Sekalipun dia berdosa, masih jatuh dalam dosa yang tidak dia sadari, yang tidak dia sengaja, dia ada dalam pengudusan bapaknya. Ini yang suka saya bilang, kemuliaan bapaknya ada pada dia. Sampai dia sadar, aku di sini nggak makan apa-apa. Mau makan makanan babi pun aku nggak boleh. Dan dia sadar. Dia bilang gini,
Aku akan pulang ke rumah bapakku. Dan aku akan bilang sama bapakku bahwa aku nggak perlu jadi anak lagi. Jadikan aku pelayan supaya aku bisa makan. Tapi dengar, dalam kisah ini Bapak Ibu, waktu anak terhilang ini pulang, anak bungsu ini pulang, dari kejauhan bapaknya sudah melihat dia. Dan bapaknya berkata, anakku yang hilang telah kembali. Bapaknya bilang apa? Anakku. Sekalipun dia sudah mengkhianati, sekalipun anak bungsu ini sudah menghambur-hamburkan semua harta kekayaan bapaknya, sudah menjadi orang yang zina, jatuh dalam dosa. Tapi ketika dia kembali, bapaknya bilang apa? Anakku. Statusnya Bapak Ibu. Jadi, kalau kita mengerti ini, kekudusan adalah panggilan dan kehendak Allah bagi umatnya. Statusnya kudus, statusnya anak. Sama seperti kita hari ini Bapak Ibu. Ketika engkau percaya dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, status kita ini anak, status kita kudus, status kita dibenarkan. Katakan amin. Dan Tuhan, Bapa merindukan supaya kita tidak hidup dalam kecemaran. Makanya dibilang gini, kamu itu anakku, kamu itu kudus. Kejarlah kekudusan. Ini bicara tentang proses perubahan kehidupan yang menjadi serupa dengan Kristus. Ya, saya nggak bahas mengenai anak yang sulung Bapak Ibu. Nanti Senin depan saya akan bahas. Nah, kita lihat di sini bahwa kekudusan adalah panggilan dan kehendak Allah bagi umatnya. Karena kecemaran memisahkan manusia dari Allah. Katakan amin. Ya. Nah, kemudian dikatakan apa itu kekudusan dalam konteks kekristenan? Nah, ini yang saya jelaskan. Ya, saya perdalam lagi di sini. Kekudusan terbagi menjadi dua bentuk utama. Yang pertama, kekudusan definitif. Pengudusan definitif. Dan yang kedua adalah pengudusan progresif. Bukan Kristen progresif ya. Nah kita lihat apa itu pengudusan definitif. Pengudusan definitif ini berkaitan dengan status. Ah ini tadi ya. Mohon maaf. Atau kedudukan seseorang dikuduskan sekali untuk selamanya. Melalui pengorbanan Yesus. Kemarin pagi, minggu pagi subuh saya juga merenungkan ayat ini. Ibrani 10 ayat 10. Ya, Ibrani 10 ayat 10 ini jelas mengatakan kepada kita semua bahwa status kekudusan kita itu kita peroleh dari pengorbanan Yesus di kayu salib buat kita. Saya coba bacakan buat kita semua ya sebentar. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Supaya kita mengerti Bapak Ibu ya. Jadi jangan ada perkataan mengejar kekudusan itu supaya hidup kita jadi kudus. Bukan. Tetapi mengejar kekudusan itu adalah perubahan ke arah seperti Kristus. Kekudusan itu hanya bisa terjadi dalam hidup kita karena korban Kristus disalib buat kita. Nah Ibrani pasal 10 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata begini. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh manusia Kristus. Jadi kita dikuduskan bukan karena usaha kita, tapi karena Yesus yang mati buat kita. Ini adalah disebut dengan pengudusan definitif. Yesus yang melakukannya buat kita. Melalui pengorbanan Yesus. Makanya kalau perjamuan kudus kita dibilang gini. Setiap kali kamu makan tubuhku dan minum darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bahwa kamu itu sudah dikuduskan. Jangan lagi berbuat yang cemar. Bahwa kamu anak-anakku. Kamu adalah anakku. Hiduplah seperti bapakmu. Amin Bapak Ibu. Jangan suka menipu lagi. Jangan suka memanipulasi.
Jangan suka berbohong. Jangan lagi berbuat yang cemar. Jangan lagi korupsi. Kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Jangan hidup lagi dalam kecemaran. Kejarlah kekudusan. Wah, ya, pengudusan definitif. Nah, apa itu pengudusan progresif? Pengudusan progresif bersifat dinamis dan terus berlangsung. Ini adalah proses pertumbuhan spiritual dan peningkatan kekudusan yang melibatkan kerjasama manusia dengan Allah. Nah, dalam hal inilah yang dikatakan Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14. Kejarlah kekudusan. Usahakanlah berdamai dengan semua orang. Wah, haleluya Bapak Ibu. Berdamai dengan semua orang, berdamai dengan suami, berdamai dengan istri, berdamai dengan anak-anak, berdamai sesama pelayan di gereja, berdamai dengan tetangga, berdamai dengan lingkungan, berdamai dengan komunitas. Kita nggak mau berdamai dengan istri, kita nggak mau berdamai dengan suami, terus kita selalu menghakimi, gimana? Bapak Ibu, kita ini sudah dikuduskan. Pengudusan progresif itu harus berjalan dalam hidup kita. Berdamailah dengan semua orang. Kejarlah kekudusan. Suamimu itu bagian dari semua orang. Istrimu itu bagian dari semua orang. Anak-anakmu itu bagian dari semua orang. Pendetamu itu bagian dari semua orang. Amin, Bapak Ibu. Itu yang membawa kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ini yang disebut dengan pengudusan progresif. Pertumbuhan spiritual dan peningkatan kekudusan yang melibatkan kerjasama kita dengan Allah. Ini yang dibilang gini Bapak Ibu, karakter kita diobrak-abrik, dibongkar semua, dihabisin manusianya kita, dan Kristus yang berkuasa atas kita. Katakan amin. Ya, jadi tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Allah. Ayat ini sedang berkata, tanpa Kristus, tanpa Yesus mati di salib buat kita nggak akan melihat Allah. Ketika engkau percaya, engkau dipisahkan, engkau dikhususkan untuk Allah. Ya, pengudusan progresif, perubahan karakter kita untuk kita menjadi serupa dengan Kristus dan menjadi berkat bagi keluarga, bagi komunitas, bagi gereja, bagi bangsa, dan bagi dunia. Amin, Bapak Ibu. Kerjasama perlu. Nah, bagaimana kekudusan membawa transformasi dalam hidup? Transformasi sejati adalah menjadi serupa dengan Kristus. Kekudusan membawa kita lebih dekat pada tujuan ini. Keserupaan dengan Kristus sebagai tujuan transformasi. Ya, nanti Bapak Ibu baca Roma 8 ayat 29. Saya udah habis waktunya ya. Nah, Roh Kudus sebagai agen transformasi. Roh Kudus adalah agen utama dalam proses pengudusan. Menumbuhkan buah roh dalam kehidupan kita sebagai bukti kekudusan. Ya. Nah, firman Tuhan sebagai alat transformasi, firman Tuhan berperan penting dalam proses pengudusan melalui dan mengarahkan kita pada jalan yang benar. Kesimpulannya Bapak Ibu, ya, kekudusan bukan hanya panggilan, tetapi juga proses yang melibatkan perubahan total dalam hidup orang percaya. Makanya tadi ayatnya bilang, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pengudusan definitif memberikan dasar ya sebagai fundamentalnya, sebagai dasarnya, sebagai apa namanya? Pondasinya. Pengudusan progresif membawa pertumbuhan yang terus-menerus
Dan saya mau bilang gini buat kita, Bapak Ibu, Roh Kudus yang adalah firman Tuhan, yang adalah Kristus sendiri, adalah satu-satunya yang menolong kita dalam proses ini. Memimpin untuk menjadi serupa dengan Kristus. Jadi setelah diletakkan fondasinya pengudusan kita oleh kematian Kristus di salib, dengar baik-baik. Secara progresif perubahan kita juga harus bergantung kepada pimpinan Roh Kudus, firman Allah. Jadi tidak ada faktor manusianya, Bapak Ibu. Faktor manusianya cuma satu aja. I surrender all. I surrender all. Aku berserah. Aku berserah. Cuma itu aja. Cuma itu aja Bapak Ibu. Berserah. Maka pengudusanmu sempurna di hadapan Tuhan. Cuma berserah. Waktu engkau mengatakan terserah sama Tuhan. Aku cuma mau berjalan dalam kebenaran. Aku mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dasarnya sudah diletakkan, maka Roh Kudus menolong kita untuk berproses, bertumbuh, menjadi serupa dengan Kristus. Sharingkan di breakout room dua hal ini, pengudusan definitif dan pengudusan progresif. Sejauh mana Bapak Ibu memahami kebenaran ini, ya? Pengudusan definitif dan pengudusan progresif. Sejauh mana kita memahami kebenaran ini? Apakah kita masih berpikir selama ini, oh aku harus melakukan yang benar, aku harus melakukan yang hal ini supaya aku kudus. Nah, itu udah salah Bapak Ibu. Ya. Nah, nanti sharingkan sejauh mana kita semua memahami kebenaran pengudusan definitif dan pengudusan progresif. Kita berdoa. Bapa, Yesus, Roh Kudus, pimpin kami. Karena kami tahu, kami dibenarkan, kami dikhususkan, kami dikuduskan, kami dipisahkan dari dunia ini untuk melayani Engkau. Demi nama Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Silakan sharing di breakout room masing-masing.